Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Meida Amelia Solihati dari SMK Negeri 3 Bandung sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Bandung. Salam guru penggerak. Pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk memulai melakukan perubahan pada diri sendiri, sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid dengan menemukan potensi dan kekuatan, juga hal baru yang dapat membawa manfaat untuk murid. Sebagai pemimpin perubahan positif, kita harus bisa menentukan visi yang berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi yang kita impikan, kita membutuhkan sebuah paradigma yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Paradigma yang akan kita gunakan adalah paradigma inquiry apresiatif, yaitu suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menentukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Paradigma inquiry apresiatif digunakan untuk mengidentifikasi hal positif yang sudah ada di sekolah, mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan positif di sekolah. Untuk mewujudkan visi, kita perlu model manajemen perubahan. Model manajemen perubahan yang kita pergunakan adalah model manajemen perubahan Bagja. Bagja merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Membuat pertanyaan dilakukan untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan dan mendefinisikan tujuan. Ambil pelajaran dilakukan untuk mengenali kekuatan kegiatan penyelidikan dan menemukan pelajaran. Gali mimpi adalah narasi apabila prakarsa perubahan telah terwujud dan gambaran masa depan. Jabarkan rencana dilakukan untuk mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Pada tahap atur eksekusi, kita menentukan siapa yang akan terlibat dan berperan dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang sudah saya buat, yaitu membentuk peserta didik yang bersimpati dan berdaya saing global. Simpati adalah akronim dari siap bekerja, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, percaya diri, aktif dan kreatif, bernalar kritis, serta inovatif. Dari visi guru penggerak tersebut, maka saya memilih prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan meningkatkan pembelajaran berbasis digital. Berikut ini adalah rancangan tindakan perubahan dengan menggunakan kanvas Bagja. Pada tahapan buat pertanyaan utama, saya menyusun pertanyaan, yaitu bagaimana cara meningkatkan pembelajaran berbasis digital bagi murid saya, upaya apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan pembelajaran berbasis digital untuk murid saya, pembelajaran berbasis digital seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid saya. Tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu melakukan refleksi pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan saya untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid, melakukan diskusi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat tentang pembelajaran berbasis digital, melakukan survei untuk mengetahui kemampuan digital murid dan pembelajaran berbasis digital seperti apa yang mereka minati, kemudian mencari referensi yang relevan tentang aplikasi digital dan video pembelajaran yang murid minati. Pertanyaan yang saya susun pada tahap ambil pelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis digital apa yang telah saya berikan kepada murid saya? Siapakah guru yang ahli di bidang pembelajaran berbasis digital? Dan situasi seperti apakah yang dapat saya lihat dalam pembelajaran berbasis digital yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melakukan survei kepada murid terkait alat atau sarana yang digunakan untuk pembelajaran berbasis digital, berdiskusi dengan rekan guru yang sudah ahli tentang pembelajaran digital, kemudian
Kemudian saya harus mengikuti seminar atau webinar atau workshop tentang pembelajaran berbasis digital. Kemudian saya harus mengikuti seminar atau webinar atau workshop pelatihan tentang menggunakan aplikasi digital untuk pembelajaran. Pada tahap gali mimpi, saya menyusun pertanyaan yaitu, apakah dengan pembelajaran berbasis digital dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin muncul setelah terlaksananya pembelajaran digital? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melakukan diskusi dan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun praktik baik dalam pemanfaatan aplikasi digital untuk meningkatkan pembelajaran kreatif berbasis digital dengan harapan dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Kemudian melakukan survei kepada siswa untuk mengetahui responnya pada pembelajaran berbasis digital. Kemudian pada tahap jabarkan rencana, saya menyusun pertanyaan yaitu, apakah langkah-langkah yang harus diambil untuk membiasakan menggunakan teknologi atau aplikasi digital dalam pembelajaran? Apakah media atau aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis digital? Dan bagaimanakah usaha untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk pembiasaan pembelajaran berbasis digital. Kemudian menentukan media pembelajaran berbasis digital yang tepat sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran, serta memberikan reward berupa apresiasi kepada siswa yang kreativitas dan motivasinya meningkat. Pada tahap atur eksekusi, saya menyusun pertanyaan sebagai berikut. Siapa saja yang terlibat dalam eksekusi pembelajaran berbasis digital? Siapakah yang akan bertanggung jawab untuk mengkoordinir kegiatan pembelajaran berbasis digital? Bagaimanakah pelaporan perkembangan pembelajaran berbasis digital ini ke depannya? Bagaimanakah proses pelaksanaan umpan balik dan rencana tindak lanjut dilakukan dalam pembelajaran berbasis digital ini guna meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melakukan diskusi dan musyawarah dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menentukan siapa yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis digital ini. Kemudian menyusun format checklist perkembangan pembelajaran berbasis digital dengan indikator-indikator kemajuan, serta melaksanakan rapat koordinasi teknis dalam pelaksanaan umpan balik dan rencana tindak lanjut. Demikian hal yang bisa saya paparkan dalam tugas demonstrasi kontekstual kali ini. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.